Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik. Naam. Kaifa asbahtunna ayyuhal akhwat? Naam. Hal antuna bi khairin? Naam. Madza darsunal an? Nah, darsunal an al-hadis. Taib. Darsunal an al-hadis. Fa'ana min hadzal yaum taib nahnu jami'an sanata'allam fi madati hadis. Taib. Antunna satata'allamna hadhil madah yakni al-hadis ma'i insyaallah. Nah, al-an satadrusna al-hadis ma'a mu'allim insyaallah. Baik, fahimtum? Nah. Fa ana ahullu mahalla mu'allimah Nawal ya li udarrisakum fi hadhil madah ila nihayah hadhil al-mustawa au hadhil hadza al-am ad-dirasi al-awwal wa tsani. Nah. Jadi insyaallah dari hari ini, dimulai dari hari ini, mu'alim akan menggantikan mu'alimah Nawal untuk mengajarkan al-hadis ya. Jadi mu'alim akan mengajarkan al-hadis. Karena kebetulan mu'alimah Nawal ada tugas yang lain yang lain. Jadi untuk mapel hadis ini insya Allah akan digantikan oleh mu'alim sendiri. Nah, Taib, jadi insya Allah kita akan mulai dari jilid yang kedua ya. Ya, jadi untuk hadis ini sebenarnya kitab yang dipakai ini jilid yang ketiga, tapi kan kalau kita baru belajar kitab yang baru, ya paling tidak kita tahu dulu dari jilid yang pertama dulu sebenarnya. Jadi nggak langsung loncat ya. Jadi memang minimal kalau kitab yang pertama terlalu panjang nanti mu'alim kan coba dari jilid yang kedua saja ya. Jadi nggak langsung jilid yang ketiga. Ini ya. Ya, jadi kitab ini adalah kitab yang digunakan di jenjang SMP di Kerajaan Saudi Arabia. Jadi insya Allah pembahasan yang kitab yang akan kita gunakan ini sama seperti yang dipakai oleh murid-murid di SMP di Saudi tapi ya. Baik, untuk tema yang pertama adalah tentang al-iman wal ilmu. Tema yang pertama ini adalah tentang iman dan ilmu. Al-imanu wal ilmu. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah syaraful insani wa sa'adatuhu fid dunya wal akhirah fil imani billah wal istiqamah ala syar'ihi wa la yatahaqqaqu dzalika illa bil ilmi syar'i al mustamaddu min kitab bil ilmi syar'i al mustamaddu min kitabillahi was sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, biar agak besar ya. Ini jilid yang kedua ya. Kalau yang punya bukunya dibuka jilid yang kedua. Iftah al-mujallad as-tsani. Kemuliaan manusia dan kebahagiaannya di dalam
di dunia dan akhirat kepada Allah dan ya kepada Allah dan keistiqomahannya dalam syariatnya tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu syar'i, kecuali dengan mengetahui ilmu-ilmu syar'i ya. Jadi kemuliaan seseorang dan kebahagiaannya ya, kebahagiaan dan kemuliaan seseorang itu ya terletak kepada keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana keistiqomahannya ya, konsistensinya di dalam menjalankan syariat Allah. Dan dua hal ini, keimanan dan istiqomah ini tidak akan bisa tercapai wala yatahaqqaq. Tidak akan bisa tercapai kecuali dengan ilmu syar'i yang berlandaskan kepada kitab dan sunnah. Fal imanu wal ilmu ya'talil muslim. Sehingga iman dan ilmu ini akan meninggikan seorang muslim ya dan mewujudkan tujuan penciptaannya ya. Jadi dengan iman dan ilmu ini seorang muslim akan semakin meninggikan derajat seorang muslim tersebut ya dan dapat mewujudkan ya dan terwujudlah tujuannya kenapa dia diciptakan itu ya. Yes, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, fi hadhihi al-wahdah sanadrus salah sata al-ahadis. Al-hadis awal al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Wal hadis as-sani man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wal hadis as-salis man yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din. Jadi ada 3 hadis dalam tema ini ya yang akan kita pelajari. Ya, hadis yang pertama, hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Wa yatawaqqa'u minka ba'da dirasatika li hadhil wahdah. Dan setelah kita mempelajari hadis-hadis ini, ya, seharusnya di dalam diri kita itu muncul hal-hal ini ya, seharusnya dalam diri kita ini muncul hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, ya kamu bisa menyebutkan beberapa sebab yang dapat menambah iman ya. Jadi iman itu bisa bertambah dan kita bisa menyebutkan beberapa sebabnya. Kemudian engkau mencintai hal-hal tersebut dan berlomba-lomba di dalam mencapai sebab-sebab tersebutnya. Kemudian engkau mengetahui keutamaan ilmu dan kedudukan para ulama. Bagaimana kedudukan para ulama ya dan keutamaan ilmu. Kemudian engkau mengetahui fadilah ilmu dan hukum mempelajarinya, hukum belajar, hukum mencari ilmu itu apa. Kemudian yang kelima, engkau selalu berusaha untuk menjaga adab-adab di dalam menuntut ilmu. Ya, selalu berusaha untuk menjaga adab-adab menuntut ilmu. Ya. Kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama ya. Ta'ammal hadhihi surah. Qabla an naqra hadzal hadis, awalan urid min kunna an tata'ammalna ila hadhihi surah. Ayu surah hadhihi syajarah. Hadhihi syajaratun. Hadhihi syajaratun. Hadhihi syajaratun wa
Wa fi hadza al-qism min asy-syajarah maktub la ilaha illallah. Nah, hadza huwa al-asas. Nah, al-asas li hadhihi asy-syajarah. Wal waraqu fihi at-tasbih ar-raja dzikr al-khauf. Nah, hadhihi mada hadhihi al-waraqah li hadhihi asy-syajarah. Jadi di sini ada gambar ya, gambar pohon. Ya, batang utama yang menopang pohon ini adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Tanpa kalimat ini, pohon ini tidak akan bisa berdiri. Itu adalah seperti agama Islam kita ya. Nah, jadi agama itu, inti dari agama beragama itu adalah kalimat la ilaha illallah ya. Kemudian cabang-cabang ini tawakal, saum, khauf, ya takut, kemudian berzikir, bertasbih, salat itu sebagai kita bisa maknai sebagai cabangnya ya. Jadi cabang-cabang ini muncul dari satu kalimat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna su'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Untuk mufradatnya, bid'un itu hitungan di antara 3 dan 9. Itu namanya bid'un. Ya. Misalkan kalau kita ditanya, kam qala man laka? Misalkan kalau ada yang bertanya, kam qala, muka kita menjawab bid'un wa isrun misalkan. Bid'un wa isrun berarti kira-kira di antara 23 dan 29 kayak gitu ya. Jadi bid'un itu adalah istilah untuk menunjukkan di antara angka di antara 3 dan 9 ya. Puluhan, intinya 20-an gitu ya. 30-an berarti antara 3 dan 9. 32, 33, 39 gitu ya. Kemudian syu'batun khoslah. Ya, cabang atau bagian ya. Afdaluha a'laha aqsaruha ajran, yang paling banyak pahala, yang paling utama. Nah, adnaha aqalluha, yang paling sedikit, imatatul adza, tanhiyatuhu wa ib'aduhu, menyingkirkan gangguan ya. Menjauhkan atau menyingkirkan gangguan di jalan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang gitu ya. Jadi iman itu ada kadang-kadang apa? Iman itu kira-kira terdiri dari 70 sekian atau 60 sekian cabang ya, cabang iman. Fa'afdoluha, dan cabang yang paling utama itu ya, inti dari iman itu yang pertama adalah perkataan la ilaha illallah wa adnaha, dan iman yang paling rendah itu ya, tingkat cabang keimanan yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan haya itu termasuk salah satu cabang dari keimanannya. Dan malu itu, rasa malu itu termasuk cabang dari keimanan.